Hai pemirsa, selamat datang dalam video pertama kami dalam podcast kebijakan publik. Di sini kami akan membahas tentang sebuah resume buku modul 1 yang berjudul Konsep Dasar Kebijakan Publik yang ditulis oleh Dr. Hailul Khairi. Di sini kami akan mengundang beberapa narasumber, diantaranya Madya Praja Menara Yusuf Marulutan, Madya Praja Wendy Marbun, dan Madya Praja Muhammad Hainur Pahlawi yang selanjutnya akan duduk di sebelah saya. Langsung saja kita masuk ke narasumber pertama. Baik, sekarang kami sudah bersama narasumber pertama kita, yaitu Menara Yosua Marulutan. Di sini Menara akan membahas tentang bab pertama dari buku ini, yaitu apa itu pengertian kebijakan publik. Baik, untuk pengertiannya itu, kebijakan publik adalah salah satu aspek penting yang ada dalam praktek kehidupan bernegara. Jadi ada salah satu menurut dia itu tahun 1981, kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Itulah kebijakan publik. Oke, kita sekarang masuk ke bab kedua dari modul ini, yaitu karakteristik model kebijakan publik. Bisa disebutkan apa saja karakteristik model kebijakan publik? Karakteristik kebijakan publik, menurut saya itu modelnya ada 5. Yang pertama itu adalah model kebijakan publik itu harus sederhana dan jelas, yang disebut clear. Yang kedua itu ketepatan dalam mengidentifikasi aspek problem kebijakan atau precise. Yang ketiga membantu dalam komunikasi atau communicate. Yang keempat usaha langsung untuk memahami kebijakan publik secara lebih baik atau manageable. Yang terakhir 5 memberikan penjelasan dan memprediksi konsekuensi atau konsekuensi. Baik, itu saja yang dapat kita tanya dalam kesempatan kali ini, yaitu pada bab 1 dan bab 2. Terima kasih atas informasinya mengenai resume buku ini. Salam sehat. Kita beralih ke narasumber kedua. Baik, kali ini kita sudah bersama narasumber kedua kita, yaitu Madya Praja Muhammad Hainur Pahlawi, yang akan membagikan informasi tentang bab ketiga dari modul ini, yaitu tahapan penyusunan kebijakan publik. Bisa disebutkan apa saja tahapan penyusunan kebijakan publik? Baik, tahapan penyusunan kebijakan publik itu terbagi menjadi 7 menurut yang saya tahu, yaitu yang pertama ialah pengkajian persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakikat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian memasukkannya ke dalam hubungan sebab akibat. Yang kedua yaitu penentuan tujuan, adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan. Dan yang ketiga yaitu adalah perumusan alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecah masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan yang keempat ialah penyusunan model. Penyusunan model ini ialah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misal model skematik, model matematik, model fisik, model simbolik, dan lain-lain. Yang kelima yaitu penentuan kriteria. Penentuan kriteria ini adalah analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Dan yang keenam ialah penilaian alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteris dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan. Dan yang ketujuh, yang terakhir ialah perumusan rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasar hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya. Baik, terima kasih atas informasi yang diberikan kepada kami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat. Kita beralih ke narasumber ketiga. Baik, kali ini kita sudah bersama narasumber ketiga kita, yaitu Madya Praja Wendy Marbun, yang akan membagikan informasi terkait bab keempat dan bab kelima dari modul ini. Untuk bab keempat, yaitu teori pengambilan keputusan dalam kebijakan. Bisa dijelaskan apa saja teori-teori tersebut? Terima kasih. Untuk teori tersebut yang saya tahu itu ada 3. Yang pertama, teori rasional komprehensif, atau teori ini sangat mengandalkan pembuatan keputusan secara rasional. Yang kedua,
teori inkremental. Teori ini dikenal melalui karya tulis The Science of Modeling Truth untuk mengatasi kelemahan yang disandang oleh teori rasional komprehensif dengan berusaha lebih realistik terhadap keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan. Yang ketiga, teori pandangan sekilas campuran. Secara garis besar memiliki tujuan untuk menjalankan pengambilan keputusan secara rasional komprehensif atau inkremental sesuai dengan keadaan. Terima kasih. Kita masuk ke bab kelima, yaitu rasionalisme dan peranan analisis. Bisa dijelaskan penjelasan terkait bab kelima ini? Ya, salah satu implikasi penting dari perkembangan pandangan rasional dalam proses kebijakan, yaitu munculnya peran analisis dalam proses kebijakan. Mereka tidak secara langsung menentukan kebijakan, tetapi rekomendasi yang mereka hasilkan melalui aplikasi teknik-teknik analisis yang rasional mempengaruhi pembuatan kebijakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasinya. Salam sehat. Sekian video dari saya.